Ini kita baru mulai chapter 26. Ini tentang yang bapaknya kemarin. Tapi sejujurnya ini bapaknya kemarin nge-skip banyak banget yang penting. Jadi ini kayak gue bakal ngulang yang cukup banyak di materi ini. Jadi ntar yang unemployment-nya agak dikit gitu. Gue jelasin soal materi. Tapi yang ini gue jelasin materinya cukup banyak. Karena bapaknya kemarin bener-bener nge-skip anjir. Jadi gue mulai. Jadi ini intinya nanti kita ini kebagi jadi 4 bab besar. Yang pertama nanti kita bakal bahas financial market, definisinya, sama financial intermediaries, terus saving investment, market of loanable funds, sama government policy and other factors. Jadi kemarin bapaknya itu nge-skip 2, 3, 4 ini. Kayak, jadi ya udah. Udah lanjut ya. Jadi ini yang pertama. Ini kayak simple aja, intinya financial system itu salah satu dari 3 hal yang 3 pasar. Jadi sistem pasar itu kemarin bapaknya udah bilang juga kalau ada sistem pasar yang untuk barang dan jasa, untuk labor, sama untuk financial ini yang ketiga, pasar uang dan modal. Nah, ini nanti intinya ini kebagi jadi 2 kategori. Yang pertama financial market dan financial intermediaries. Kalau market ini intinya ya pasar, contohnya pasar saham, pasar bond, atau pasar utang. Intinya dia bentuknya itu directly atau langsung. Sedangkan kalau intermediaries itu lebih ke institusi, kayak misal bank, reksadana, OJK di sini juga masuk bisa. Intinya di sini dia menghubungkan antara savers dengan borrowers, tapi secara indirectly. Nah, dari sini kita bakal ini contoh-contohnya sih, kayak karakteristiknya dari misalkan bird market itu berarti sertifikat indebtedness, berarti sertifikat untuk surat utang. Jadi surat utang yang dia itu ada 3 karakteristik, misalkan term, credit risk, sama tax statement. Ya. Halo, kenapa? Lanjut ya. Nah, pesan-pesannya itu. Kenapa? Sorry. Kursornya. Lewat chat dong. Kayaknya agak putus-putus gitu deh. Belum. Oke. Guys, ini apa? Ada problem apa? Suara gue kayak putus-putus atau gimana sih? Atau enggak kok, Kak. Jelas kok. Oh ya udah. Jelas kok Kak Sore. Oke. Nah, ya intinya ini dasar banget. Jadi ini kalian baca sendiri aja ya. Jadi nanti ada kalau intermediaris dia contohnya kayak institusi gitu kayak bank, reksadana, koperasi, lembaga pensiun, dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau yang market berarti dia dalam bentuk pasar, gitu. Nah, terus, nah di sini yang agak penting. Jadi di sini ini circular flow yang khusus. Kalau kemarin kalian udah bahas yang ada government ya, sekarang ada government dan luar negerinya. Sekarang ada government dan financial institution, tapi nggak ada yang luar negeri. Nah di sini si financial market atau institution di sini dia punya broad run. Kalau dia terhadapnya firms atau perusahaan, si financial institution ini ngasih loans atau pinjaman. Kalau dia ngasih pinjaman ke firms, berarti firms-nya dapat dia membayar interest bunga wajaran kalau gini. Nah, kalau dia terhadap household, berarti si financial institution ini kebalik. Household itu memberikan saving, jadi dia nabung dan dia dapat interest dari bentuk savingnya.
Atau enggak dia di sini household di saving di sini dia bisa termasuk investasi dalam bentuk saham. Ya kalau dia bentuk saham dia nanti dapat dividen di perannya itu di sini. Yang nah, terus ini baru yang saving and investment. Nah, di sini kemarin kayak agak kurang jelas sedikit. Jadi intinya di sini kalau misal kita assume cost economy, berarti nggak ada impor kan, yang berarti NX-nya sama dengan 0, yang berarti nanti Y itu sama dengan CIG doang. Nah, I di sini kalau kita substitusi, berarti tinggal Y min C min G. Nah, kemarin Bapaknya bilang kalau S itu sama dengan Y min C min G kan. Nah, tapi di sini belum cukup dijelasin kenapa S itu sama dengan Y min C min G. Nah, intinya di sini saving ini adalah kenapa ada given tiba-tiba pendapatan kurangin konsumsi, kurangin government expenditure. Kenapa nggak ada I-nya? Karena kalau misal penjelasannya kalau misal nggak ada I-nya, itu I-nya udah masuk dalam G, jadi nggak perlu masukin lagi. Nah, C dan G, kenapa G dimasukin? G ini khusus buat dia public saving. Jadi ini tuh Y min C min G itu gabungan dari private saving dan public saving. Nah, G ini khusus buat public saving. Tapi nanti private saving-nya itu beda sendiri. Nanti gue jelasin lebih lanjut ya. Nah, pada intinya, S itu nanti sama dengan I. Berarti yang dimaksud di sini adalah satu tabungan, jadi jumlah orang yang menabung dari seluruh negara itu sama dengan investasi yang diinvestasikan oleh masyarakat di suatu negara tersebut. Tapi di sini mungkin belum cukup jelas karena saving, kenapa sih kayak agak nggak jelas gitu kan, kayak kenapa saving bisa sama dengan investment. Nah, buat ngetiknya ini cukup tambahin kalau misal ada T atau pajak. Jadi di sini pajak ini berperan sebagai dua. Kalau misal dari household kepada government, jadi dia household membayar pajak kepada government dengan harapan mendapatkan return seperti kesejahteraan atau public barang publik, dan government itu mendapatkan T sebagai penerimaan. Itu kan kalau T di sini. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti S itu sama dengan Y min T min C plus T min G. Jadi kalau misal T ditambahin, itu nanti jadi bentuk persamaan ini. Jadi ini kalau ditambahin, itu jadi dalam kurung gini. Di dalam kurung ya. Belum harus mengambil pen. Belum. Nah, ini kayak gini. Intinya, kenapa sih bisa tiba-tiba tambahin T? T ini kayak maksud notasi tertentu. Jadi T ini sebenarnya sama aja kayak Y min C min G. Jadi ini kalian bisa coret aja nih T. Yang kita coret ya. Kalau dicoret, berarti ntar jadi hasilnya sama kan kayak ini. Ini sebenarnya sama aja. Ini kalian bisa misalkan ganti E gitu atau exchange rate. Di sini juga E min G. Itu bisa juga, tapi harus dilihat dulu dia tuh fungsinya apa. Jadi di sini kalau Y min T min C itu adalah fungsinya private saving, yang berarti dia itu pendapatan setelah dikurangin oleh konsumsi dan pajak. Jadi kalau kita pribadi secara individu berarti itu ini pendapatan kita. Ini nanti namanya disebut bisa juga disebut disposable income atau income yang udah dikurangi oleh pajak dan konsumsi, sama aja. Nah, si public saving ini adalah ketika dia penerimaan setelah dikurangin si government spending. Jadi simpelnya tax revenue itu penerimaan, G itu adalah pengeluarannya. Jadi savingnya kalau misal dia T min G itu lebih dari 0, maka dia surplus, misalkan gitu. Jadi simpelnya kayak gitu ya. Nah, mungkin gue mau agak nulis, tapi ini kalian harusnya udah ngerti kayak
Misal, kan, oh ya, di sini masing-masing bisa jadi satu satuan ya. Jadi private saving itu S sama dengan Y min T min C. Kalau ditanya public saving berarti S sama dengan T min G. Jadi di sini kalau misalnya ditanya public saving, misalkan pemerintah menerapkan budget surplus, berarti kondisinya kayak gimana? Jadi kalau budget surplus, maka dia kondisinya T min G itu dia lebih dari 0. Atau berarti di sini penerimaannya lebih besar dari pengeluarannya. Kalau defisit sebaliknya. Berarti T min G itu kurang dari 0. Atau kebalikannya. Nah, di sini yang penting, Bapaknya kemarin juga bilang kalau apakah budget surplus ini itu bisa dibilang kayak kemarin secara nggak langsung sih Bapaknya bilang kalau budget surplus itu kondisi yang sebaiknya dipertahankan oleh suatu negara karena ya dia surplus. Kalau surplus berarti dia lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah si budget surplus ini bisa dibilang lebih baik daripada budget defisit dalam meningkatkan pendapatan nasional? Nah, itu nanti hasilnya bakal gue jelasin di selanjutnya, slide-slide yang di akhir-akhir. Jadi belum tentu nanti surplus itu yang terbaik dalam meningkatkan pendapatan nasional. Dan tentu kalau defisit dia nggak bisa meningkatkan pendapatan nasional. Kayak gitu. Oh ya, dan dua ini nanti kalau dijumlahkan nanti jadi national saving. Nah, tapi biasanya kalau di UTS itu soalnya hitung-hitungan kayak kayak gini. Misalkan yang nomor 1 GDP sama dengan 10 triliun. Konsumsi 6,5, government spending 2 triliun, budget defisit 300 billion. Terus kalian disuruh nyari public saving, net tax, private saving, national saving, and investment. Kalian mau coba? Jadi di sini Y itu sama dengan berapa tuh? 10. Terus C sama dengan 6,5. Terus apa tuh? G sama dengan 2. Nah, nanti untuk budget defisit itu sama dengan budget defisit itu sama dengan 300 triliun. Berarti budget defisit itu kan tadi apa? T min G. Kebalik ya. G min T. G min T. Salah ini. Hapus. Ini gue jadiin triliun ya. Jadi semuanya ini nanti kalau jadiin triliun, jadi di sini 0,3. Tertanya nih, misalkan public saving, apa ya? Private saving deh. Ini kayak gue contohin ya. Kalau private saving, berarti Y min T min C kan. Berarti nanti 10 min 6,5 min dari C-nya. Nah, T-nya nanti kita harus cari dulu. Berarti harus nyari dulu kan T-nya berapa. Dari mana? Dari rekaman ini. Dia mau nyoba. Itu pakai G yang 12 kan ya, Pak? Kenapa? Pakai G yang 12 bukan sih? Jadi T min 12 sama dengan 0,3. Sorry. Itu benar, tapi ini bukan 12 ya, ini 2. Iya, 2. Nah. Jadi gimana? Berarti T min 2 sama dengan 0,3. T-nya sama dengan 2,3. 2 sama dengan 0,3. T-nya sama dengan 2,3. Oke, berarti ini buat nentuin pajak tax-nya. Kak mau tanya Kak, itu enggak min 0,3 ya Kak, harusnya kan defisit Kak. Oh iya benar, thank you.
Bentar, teliti. Jadi ini bisa juga T min G sama dengan min 0,3 atau enggak G min T itu sama dengan 0,3 positif. Sama kan? Tapi kita pakai yang bawah aja. Jadi kalau T min 2 itu sama dengan min 0,3 berarti nanti jadinya 1,7. Benar ya? Gue lupa aja. Mari kita coba aja. Lanjutin. Berarti private saving-nya sama dengan berapa nih? 6,5 dikurangin 1,7 kan? Berapa nih? Berapa sih? Jadi 0,8 ya Pak? 3,5 ya 1,8. Ini private saving ya. Nah, kalau public saving apa nih? Jadi public saving sama dengan min 300 ya Kak? Kok bisa? Public saving rumusnya apa tadi? Tadi kan apa si public saving kan sama dengan budget defisitnya Kak, yang T min G. Ya. Berarti dia sama dengan min 0,3 ya benar. Nah terus apa lagi? Private, pajak, public saving, nasional. Sekarang. Berapa nih? Atau 1,5 ya Kak? 1,5 Kak. Ya berarti ini public ditambah private ya. Berarti 1,8 ditambah dalam kurung min 0,3. Berarti 1,5. Berarti tinggal yang investment. Berarti I itu rumusnya Y I rumusnya apa? Atau ada cara yang lebih cepat biar nyari I? I sama dengan S ya Kak? Nah ya, I sama dengan S. Berarti I sama dengan National saving. ya berarti sama dengan 1,5. Atau kalau mau nentuin lagi benar atau enggak ya, berarti I kan tadi rumusnya Y min C min G. Berarti Y itu berapa? 10 min 6,5 min 2 kan? Benar nggak hasilnya? Ya ini 1,5. Jadi benar. Jadi nanti ujung-ujungnya I itu sama dengan si S. Ini jawabannya. Ya benar. 0,3, netex-nya 1,7, private saving-nya 1,8, 1,5, 1,8. Benar. Siapa aja dong? Jadi sama siapa? Siapa sih? Ini biar gue nggak lupa ya. Gue masih mager buka Excel. Siapa sih tadi? Hijau, ada 2. Oke, ntar aja. Nah, lanjut dulu ya ke yang nomor 2. Jadi kalau misal, suppose sekarang government-nya itu dia nge-cut tax-nya by 200 billion. Jadi maksudnya tax-nya ini awalnya 1,7, sekarang jadi nge-cut, berarti jadi 1,5. Nah, jadi sekarang ada 2 skenario. Dan kalian harus tentuin si A sama B ini.
Jadi misalkan yang A, kalau misal si konsumen itu bakal save dengan full, dia nabung dengan full dari hasil si tax cut ini. Dan kalau misal konsumen itu dia cuma nge-save 1/4 dan dia bakal nge-spend buat konsumsi itu 3/4. Nah, nanti dua hasil ini bakal beda. Tapi ini gue jawab langsung aja. Jadi intinya tuh ujung-ujungnya buat skenario itu public saving-nya bakal turun 200 bilion. Ya kan? Berarti public saving-nya di sini dia jadi turun 200 bilion, berarti dikurangin 0,2. Ya. Terus ntar jadi min 0,5, berarti dia jadi 500 bilion. Dua-duanya kayak gitu. Tapi di sini yang beda itu di bagian private saving. Dimana kalau private saving, konsumen di sini kan dia ada dua skenario kan. Kalau dia full, berarti kalau dia full, itu berarti dia nge-save semuanya. Berarti dia nge-save 200 bilion. Jadi nanti ujung-ujungnya national saving nggak berubah. Yang berarti juga investmentnya nggak berubah. Tapi ada juga ini skenario kedua, kalau misal dia cuma nge-save 1/4 dari total pemotongan pajak itu. Berarti kalau 1/4 dari 200 itu 50 kan. Dan sisanya 150 itu dibuat untuk spending. Berarti nanti investmentnya akan dia menurun sebesar 150. Nah pertanyaannya, dari dua skenario ini, mana yang lebih realistis buat mencerminkan agregat secara keseluruhan? Dan yang A atau B? Kayak misal kalian dikasih nih gaji tahunan awalnya itu 10 juta. Tapi karena ada pemotongan pajak, gaji kalian yang awalnya 10 juta itu jadi 11 juta. Nah, yang kalian lakuin dari tambahan 1 juta itu, apakah kalian bakal nyimpen semuanya? Atau kalian bakal menghabiskan seenggaknya sebagiannya? Gimana kira-kira? Bingung nggak? Kayak bedanya di mana gitu. Jadi yang satunya itu nabung, itu semuanya. Yang satunya itu nabung cuma 1/4 dan dia nge-spend akhirnya itu semuanya 3/4 sisanya. Dari dua nih. Oke, di sini intinya di dua skenario ini sebagian besar itu yang lebih realistis itu yang kedua. Karena kalau misal ada penambahan pendapatan, mostly karena manusia itu kayak jatuhnya tuh kayak pengen konsumsi dari pendapatan tersebut, dia bakal most likely buat nge-spend at least 3/4-nya atau misal 7/8-nya gitu. Kayak nggak semuanya bakal di-save gitu. Nah ya itu yang paling realistis. Jadi di sini jawaban dari yang pertanyaan yang pertama, yang mana yang paling realistik, ini yang menentukan apakah pemotongan pajak ini bakal mengurangi investasi. Ini penting karena jatuhnya investasi itu pada akhirnya di bab sebelumnya itu dapat menyebabkan penurunan standar hidup dalam jangka panjang kan. Yang di bab sebelumnya. Nah, poinnya adalah pemotongan pajak itu pada akhirnya dia kelihatannya menarik kan. Nah ya ada kan, nggak ada juga yang nggak suka sama, nggak ada kayak masyarakat nggak suka buat bayar pajak itu kan. Jadi mereka kalau memotong pajak itu mereka jadi lebih tertarik. Tapi ini bakal nyebabin adanya cost buat pemerintah. Berarti nanti
kalau mereka menurunkan pajak, menurunkan pajak, berarti nanti ujungnya investasi juga akan turun. Jadi ini poinnya di sini. Jadi nanti kita baru belajar juga gimana kalau misal pemerintah itu menurunkan pajak, hasilnya terhadap pendapatan nasional. Nanti ada beda-beda. Nah, terus di sini ini sebenarnya kayak buat menekankan gitu sih bedanya saving sama investment. Intinya saving di sini ini mungkin cukup bingung kenapa tadi saving sama dengan investment. Ini saving ini semua hal yang berkaitan dengan menabung dan membeli bonds atau saham. Jadi bonds dan saham itu seringkali diartikan oleh masyarakat kayak kalau dia investasi saham dan bond, mereka ngomongnya investment, bukan saving. Padahal kalau dalam arti secara ekonomi, kalau mereka investasi dalam bentuk saham, itu mereka masuknya ke saving. Dan si investment ini berarti jatuhnya dia adalah pembelian kapital yang baru. Jadi harus dibedain dari sini. Karena di sini dua-duanya itu bisa menyebabkan yang namanya CS, itu ujung-ujungnya nanti bisa sama dengan I. Kayak misal nih, contohnya apa ya? Punya tapi bakal panjang gitu. Oke, gue skip aja. Jadi ini kalian telan dulu kenapa S bisa sama dengan I. Intinya di sini peran bank itu biar memutar uang dari masyarakat. Misalkan si A itu nabung sebesar misal si A di sini dia nabung sebesar 10 juta. Nah, di sini bank mendapatkan dana tambahan. Jadi dana tambahan ini yang namanya loanable funds. Nah, dana tambahan ini yang pada akhirnya nanti diputar ke si B. Si B yang dia ini ceritanya mau investasi. Jadi investasi, dia itu dananya dapat dari tabungan si A. Jadi simple dari saving dan investment itu adalah kenapa dia bisa sama dengan gini, itu karena peran dari financial intermediaries yang mereka itu memutar uang dari savers atau peminjam. Jadi uang dari peminjam itu digunakan untuk dana bagi mereka yang mau investasi, yang mau ngutang lebih tepatnya. Gitu ya. Jadi ujungnya nanti bakal sama S dengan I. Nah, sampai sini ada yang mau nanya belum? Oke, Kayaknya belum deh, Kak. Oke. Nah, ini buat market of loanable funds. Jadi dua hal tadi itu jadi basic buat yang market of loanable funds. Di sini intinya loanable funds itu adalah model supply demand dari sistem finansial yang dia tuh bisa menjelaskan bagaimana financial system itu mengkoordinasikan antara S dan I. Jadi kalau financial system dia ngomongin tentang S dan I. Dan bagaimana si kebijakan pemerintah itu memengaruhi S, I, dan R. Jadi S dan I ini nanti dia bisa sama karena ada pengaruh si R. Jadi R ini perannya buat menyeimbangkan kedua hal ini, S dan I. Kenapa gitu ntar ya. Nah, asumsinya di sini dia loanable funds ini dia nggak terlalu bisa menyimpulkan kondisi secara keseluruhan karena dia punya asumsi ini. Jadi dia mengasumsikan only one financial market. Berarti nanti semua asumsi di sini punya 3 implikasi. Yang pertama, all savers, semua penabung itu bakal mendepositkan semua savingnya ke dalam market. Jadi kondisi yang kedua tadi, kondisi yang 3/4 sama 1/4 tadi itu nggak berlaku. Jadi savingnya di sini yang berlaku itu cuma yang full. Jadi yang 3/4 atau yang sebagian tadi nggak berlaku. Dianggap dia cuma full. Diasumsikan dia semua konsumen itu mendepositkan semua tabungannya. Yang kedua, asumsinya itu borrowers itu bakal take out semua loans-nya dari market. Jadi investasinya itu juga full. Si peminjam ini investasi full dari ketambahan uangnya. Nah, asumsi ketiga itu kalau ada satu
interest rate, yang berarti nanti di sini masuknya interest rate itu buat return to saving sama cost of borrowing. Jadi intinya di sini meskipun di sini nggak masuk akal, karena di sini dia cuma kondisiin satu financial market, yang berarti misalkan analoginya kalian mau mengetahui bagaimana penurunan pendapatan si konsumen itu mempengaruhi ke pasar mobil. Nah, kalian gambarkan supply demand-nya itu kayak ya penawaran mobil ini, yang berarti nanti kurva permintaan yang akan bergeser ke kiri yang menyebabkan harga dan kuantitasnya turun, misalkan gitu. Nah, karena di sini asumsinya hanya ada satu market, model ini mengabaikan fakta kalau kendaraan itu nggak cuma satu jenis. Jadi supply demand ini yang kalian pelajarin di PI1 itu cuma satu jenis doang. Jadi itu sebenarnya nggak bisa mengimplikasikan terhadap market secara keseluruhan. Tapi tetap aja ini si loan funds itu bisa menjelaskan kenapa si saving dan si investment itu bisa jadi sama. Nah, ini buat supply and demand-nya. Jadi si supply-nya itu adalah total funds atau total dana dari semua saving, termasuk private saving dan government, dan juga international borrowing during a given period. Jadi nanti kondisinya, kalau misal interest rate naik, maka si penabung, savers, itu bakal lebih terinsentif buat menabung, karena mereka dapat interest rate kan, mereka dapat pendapatan baru dari interest rate itu. Nah, itu savingnya jadi atraktif. Dan berarti nanti quantity of loanable funds yang disupply itu bakal increase, karena lebih banyak orang yang menabung. Itu kalau interest rate naik, maka loanable funds-nya naik. Tapi sebaliknya kalau di demand, kalau interest rate-nya turun, berarti ini demand ini ngomongin soal investasi. Jadi supply ini sama dengan saving. Demand itu sama dengan investment. Berarti kalau misal interest rate-nya turun, biaya buat meminjam itu bakal menurun. Yang berarti peminjam kan istilahnya kalau kita minjem duit di bank sebesar misalkan 100 juta dengan bunga 7% dan dengan bunga 4%. Yang lebih untung pasti kalau misal bunganya 4% kan. Karena itu kalau bunganya lebih rendah atau turun, maka biaya untuk meminjam itu juga bakal turun. Yang berarti lebih banyak orang yang bakal meminjam. Sehingga loanable funds-nya juga akan meningkat. Jadi channelingnya kayak gitu ya, buat saving and investment. Jangan lupa ini saving ini termasuk dia buat saham juga. Jadi saham masuk ke saving ya, bukan investment. Nah, intinya nanti kalau misal ini equilibrium ya, kalau misal tingkat bunganya itu lebih rendah dari tingkat equilibrium, maka permintaan akan loanable funds-nya itu akan melebihi penawaran kan. Karena investasi menjadi lebih menarik. Pada akhirnya, ini akan menyebabkan bank terinsentif untuk meningkatkan tingkat bunga. Jadi, kalau misal suku bunga lebih rendah, maka investasi akan meningkat. Nah, karena investasi meningkat itu, bank itu justru malah menurunkan si suku bunga ini. Sebaliknya juga, kalau misal si penabung kenaikan suku bunga itu juga akan mendorong si rumah tangga untuk menabung lebih banyak. Yang pada akhirnya akan meningkatkan si supply of funds. Jadi kedua hal itu pada ujungnya berulang-ulang sampai pada akhirnya dia nyentuh titik equilibrium-nya ini. Jadi bolak-balik kayak gitu, individu nabung, individu lainnya investment, si individu lainnya nabung, investment, pada ujungnya nanti interest rate-nya jadi 6, loanable funds-nya jadi 2, misalkan ini. Gitu ya. Nah, yang penting itu di sini, karena nanti UTS-nya kalian bakal masuk di sini semuanya. Jadi contoh-contohnya nih, kalau misal ada pemerintah menerapkan kebijakan saving insentif, misalkan dia memotong pajak. Memotong pajak berarti mereka punya insentif buat menabung lebih banyak kan. Nah, kalau terdapat saving insentif, nanti implikasinya apa kira-kira?
Dia terhadap supply atau terhadap demand kalau saving? Demand ya Kak. Enggak, kalau saving berarti implikasinya dia terhadap nanti ke supply. Karena supply tadi dia hubungannya sama saving begini. Ini kayak yang di mana? Nah, ini supply ini semua hal yang berhubungan dengan saving. Demand itu ya semua yang berhubungan dengan investment. Jadi perlu diingat ya, ini kayak basicnya banget. Nah, jadi ini berhubungan ke saving. Tapi masalahnya savingnya itu bakal meningkat atau nurun kira-kira. Kalau dia dikasih insentif, maka savingnya meningkat atau turun? Meningkat, Kak. Ya, savingnya meningkat. Berarti loanable funds, supply of loanable funds-nya bakal ke kanan atau ke kiri. Ke kanan. Ya, ini geser kanan. Jadi ini kayak supply demand biasa gitu. Nah, jadi intinya di sini, kalau ada tax insentif, jadinya perubahan kalau masyarakat dikasih insentif pajak, mereka jadi lebih mereka ada pertambahan pendapatan. Pada akhirnya itu digunakan untuk saving, jadi savingnya nambah. Berarti loanable funds-nya bakal meningkat. Nah, kalau loanable funds, kalau lebih banyak masyarakat yang menabung, maka di sini bank itu akan terpacu untuk menurunkan tingkat suku bunga, biar dia lebih untung kan. Karena di sini kalau dia ngasih interest rate yang lebih banyak kepada penabung, maka banknya rugi. Jadi dia di sini menurunkan tingkat suku bunga. Nah, karena adanya tingkat suku bunga ini, nanti ujung-ujungnya bakal meningkatkan equilibrium dari quantity of loanable funds. Jadi yang pertama savingnya supply-nya naik karena adanya pertambahan saving. Nanti bank mau merespon dengan menurunkan tingkat suku bunga, yang pada akhirnya nanti meningkatkan loanable funds-nya. Nah, ini kenapa dia bisa meningkatkan loanable funds padahal ini saving interest rate-nya turun? Karena di sini ketika interest rate-nya turun, maka penabung, savers-nya itu bakal turun kan? Seharusnya bakal menurun. Si penabung itu bakal menurun. Tapi sebaliknya, kalau interest rate-nya rendah, maka investor justru akan meningkat kan, semakin menarik. Ini asumsinya, investor dia lebih banyak daripada si savers. Pada akhirnya nanti ujung-ujungnya, tetap aja loanable funds-nya itu meningkat. Atau meningkat. Jadi gitu ya channel ini. Sorry, ini lagi mau maghrib gitu. Jadi masih azan. Mau azan. Nah, kedua, kalau misal ada investment tax credit, ini intinya keringanan pajak agar perusahaan itu terdorong untuk berinvestasi. Nah, kira-kira ini ngaruh kemana? Supply atau demand? Ngaruh ke saving atau investment dulu? Investment, Kak. Investment. Nah, investmentnya bakal naik atau turun kira-kira? Kalau dia dikasih insentif buat berinvestasi, ya naik. Naik, yang berarti nanti demand of loanable funds itu bakal naik juga. Atau di sini dia geser ke kanan. Aplikasinya apa? Ujung-ujungnya nanti kalau misal demand itu naik, yang berarti banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi. Nah, si bank ini nggak mau rugi, jadi dia merespon dengan meningkatkan tingkat suku bunganya. Yang pada akhirnya, nanti ujung-ujungnya itu bakal menarik si savers dan meningkatkan si loanable funds-nya. Jadi semuanya kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan dihafalin ya si prosedur-prosedurnya ini. Karena ntar bakal ditanya gitu, kenapa misalkan kalau ada investment tax credit, apa yang terjadi terhadap
quantity of loanable funds misalnya gitu. Nah, kalian nggak boleh langsung kalau itu demand-nya naik, suku bunga naik, loanable funds naik. Nah itu kayak kurang, itu benar, tapi kayak kalian nggak tahu caranya kenapa dia bisa interest rate-nya naik, atau kenapa equilibrium quantity of loanable funds-nya bisa naik juga. Jadi harus tahu kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun. Gitu ya. Nah, ada yang mau nanya nggak sama sini? Kak, maaf masih nggak ngerti tadi kenapa pas demand-nya naik itu equilibrium quantity of loanable funds jadi ikutan naik. Jadi kalau misal ini demand naiknya, tahu kan kenapa? Ini channelingnya itu lebih ke gini. Kalau misal investasi itu naik, berarti lebih banyak orang yang berinvestasi. Jadi orang investasi naik. Nah, di sini bank itu dia merespon dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Jadi dia meningkatkan CR. Si bank ini meningkatkan CR. Kenapa? Karena si bank ini nggak mau rugi. Dengan kalau misal udah banyak yang investasi, terus bank menurunkan equilibrium interest rate-nya, maka justru malah jadi kacau kan, kayak terlalu banyak yang investasi gitu. Nah, bank itu nggak mau kayak gitu, dia nggak mau rugi. Karena itu dia justru meningkatkan interest rate-nya. Nah, dari sini, kalau dia meningkatkan interest rate, maka si saving-nya, si savers-nya, itu juga bakal meningkatkan. Karena si interest rate, kalau interest rate-nya tinggi, si savers itu bakal lebih tertarik buat menabung. Jadi ujungnya dia bakal lebih tertarik untuk menyimpan uang. Jadi si savers menyimpan uang, si investor itu mengutang. Jadi ujungnya equilibrium dari dana yang disimpan oleh bank itu jadi naik semuanya, keseluruhannya. Ya oke, paham. Kasih Kak. Oke. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Ini juga lanjut dulu deh. Nah, ini yang lebih ribet. Kalau misal ada government budget deficit, ini bakal ngaruh kemana? Ke supply atau ke demand, naik atau turun? Jadi ini kalau misal ada government budget deficit, berarti kondisinya adalah ketika penerimaannya itu kurang dari G kan. Berarti saving kan sama dengan T min G. Public saving sama dengan T min G kan. Nah, kalau dia defisit, berarti dia kayak gini kan, savingnya jadi negatif. Kan? Jadi ujungnya kemana? Dia ngaruhnya kemana? Supply. Ya, dia ngaruh ke supply. Supply-nya geser ke kanan atau kiri? Kiri. Nah, ujung-ujungnya itu nanti si supply-nya bakal ke kiri. Kenapa gini? Karena yang pertama, kalau misal government itu dia mengeluarkan lebih banyak daripada si tax revenue-nya, maka di sini dia akhirnya defisit kan. Di situ berarti public saving-nya itu bakal negatif. Berarti nanti national saving itu juga jadi negatif. Nah, ini S di sini itu national saving, bukan cuma public saving, tapi ini national saving. Jadi ujungnya kalau public saving-nya negatif, berarti national saving-nya juga otomatis negatif kan. Jadi perlu diketahui ini national saving, bukan cuma public atau cuma private. Nah, ujungnya nanti si S bakal negatif, berarti dia ke kiri. Dari sini, kan ini kondisinya adalah si government kan. Kalau yang tadi
kita jelasin yang sebelumnya, yang jadi ini kalau ini kita ngomongin tentang pemerintah. Yang sebelumnya itu ngomongin kita tentang level individu dan level perusahaan. Jadi channelingnya itu agak beda dikit. Jadi di sini kalau misal dia budget defisit, maka dia akan mengurangi surplus available funds. Yang berarti di sini pemerintah itu mereka bakal menjual bonds atau obligasi pasar. Jadi jatuhnya kan bonds itu bisa dibilang surat utang dari pemerintah kan. Jadi pemerintah ini dia ngutang ke masyarakat dengan menjual bonds. Nah, si masyarakat ini bakal pakai duitnya buat investasi di perusahaan. Jadi ini kayak pemerintah. Gov itu jual bonds. Household itu bakal beli bonds. Yang berarti ini namanya kan saving dari si household. Nah di sini household ini pada akhirnya dia bakal menyebabkan investasi dari perusahaan itu turun. Investasi firms itu bakal turun. Karena gini, karena si household itu bisa beli bonds atau beli saham itu ke dua tempat. Jadi household ini dia bisa saving ke dua tempat. Kalau dia savingnya ke perusahaan atau ke government. Nah, kalau dia memutuskan untuk saving di government, maka dia nggak saving ke perusahaan dong. Nah, karena dia nggak saving ke perusahaan, maksudnya saving ini dia beli saham ya. Jadi kalau dia memutuskan untuk beli bond, maka dia nggak lagi memutuskan buat beli saham di firms, misalkan beli saham di BCA gitu. Dia nggak kayak gitu, karena uangnya udah terpakai di beli bonds di government. Yang pada akhirnya investasi dari si firms ini bakal menurun, ya kan? Nah, ini tuh namanya crowding out effect. Crowding out effect. Jadi nanti bakal keluar juga, masalahnya bakal keluar. Ini crowding out effect ini adalah kondisi ketika investasi dari perusahaan turun karena adanya pinjaman dari pemerintah. Jadi pemerintah ini ngutang, dia ngutang, yang pada akhirnya ujung-ujungnya investasi dari perusahaan turun. Nah, ini crowding out effect namanya. Intinya di sini karena duitnya ini dipakai buat beli bonds, tadi si household ini pakai duitnya buat beli bonds. Berarti household ini bakal minta suku bunga yang lebih tinggi for a given quantity of funds. Jadinya household sama firms lain itu nggak bisa pinjam duit buat ngutang untuk investasi karena jadi kemahalan. Makanya di sini dia interest rate-nya naik. Jadi ini ya sedikit lebih ribet daripada yang level individu, level pemerintah. Jadi ujung-ujungnya itu kayak gini, firm policies. Ini enggak. Soalnya ini ada kayak case keduanya gitu, si Mankyu dan Partin ini ada beda jawaban. Kak, mau nanya dong. Berarti bonds yang dijual sama pemerintah itu lebih murah daripada yang punya perusahaan? Iya. Iya, kayak gitu. Oh. Jadi makanya household lebih milih buat beli bonds daripada perusahaan. Itu kayak, ya itu bisa dibilang asumsinya di sini. Kenapa bisa terjadi crowding out effect. Ya, thank you to question sih. Karena gue baru nyadar ada asumsi itu. Dan emang si bonds ini, kalau kalian lihat obligasi pemerintah, kayak misal SBI dan lain sebagainya, itu tuh jarang banget dikeluarin.
jarang banget sih. Kayak nggak kayak saham yang dia itu pasti terbuka pasarnya. Bonds itu kayak sesekali doang. Kalau pemerintah butuh buat ngutang, maka dia jual bonds kan. Nah, si bonds ini, jadi masyarakat itu sebenarnya mereka lebih tertarik buat beli bonds ini karena dengan mereka beli bonds itu sebenarnya dengan return yang cukup gede daripada deposit. Deposit itu sekitar 6%-an, bonds itu biasanya lebih dari 6%, 7%, 8% gitu. Jadi dengan return yang lebih tinggi, mereka itu juga punya low risk. Jadi bonds ini ceritanya dia low risk, tapi juga higher returns daripada deposit. Meskipun returns-nya itu masih lebih kecil daripada si saham. Tapi ujungnya bonds ini sebenarnya kalau dari pemerintah dia lebih menarik daripada dari saham dari perusahaan. Oke, ini sambil nunggu azan, intinya nanti kalau diparkin, kalau misal ada government budget deficit, itu si demand-nya bakal digeser ke kanan. Jawabannya kayak gitu, kalau diparkin. Demand ini jawaban mancu, save-nya ke kiri. Kalau diparkin dia ke kanan. Nanti ada yang mau jawab, bisa mikir dulu. Nah, ada yang mau jawab? Oke, ini gue jawab aja. Jadi kalau misal T itu kurang dari G, jadi ceritanya sama-sama budget defisit, maka national saving bakal turun kan. Intinya kayak gini, ini sama. Tapi di sini yang beda adalah kondisi keduanya, di mana dia nanti bakal meningkatkan demand for vulnerable funds. Berarti nanti demand-nya naik. Ini gue nggak punya gambarnya. Gue kayak menggantikan gitu. Demand of vulnerable funds-nya itu bakal meningkat. Kenapa? Karena di sini pemerintah itu ceritanya dia ikut mencari pinjaman untuk mendanai pengeluarannya. Jadi dia itu sama-sama ngutang. Tapi kondisi ngutangnya itu dia meminjam ke perusahaan. Di ujungnya kayak gitu. Dia bukan menjual bonds, tapi dia ngutang ke perusahaan. Pada akhirnya nanti kalau dia ngutang ke perusahaan, jadi ini kan funds, ini berarti kalau naik ya, ini I1, ini I2. Berarti nanti I-nya bakal turun kan?
Ini bakal turun, loan advance-nya bakal naik. Ini gini kan. Ini R, interest rate, ini loan advance. Nah, jadi sini dia ngutang, tapi ngutangnya ke perusahaan. Karena itu di sini investasinya atau demand of loan advance-nya itu bakal bertambah. Nah, ujungnya nanti R-nya itu bakal menurun. Karena bank di sini dia nggak mau rugi kan. Ujungnya kayak gitu tadi. Yang kayak sebelumnya. Bank nggak mau rugi. Jadi, tingkat suku bunga di sini, tingkat oh gue bodoh, maaf ya, ini gue gambarnya supply anjir, bukan demand. Harusnya R-nya naik, R-nya naik, demand-nya naik kan, kenapa gue jadi gambar supply deh. Nah, sini aja deh. Jadi ini S, ini I kan. Kok isi? Demand. Balik dulu. Nah, demand-nya meningkat kan? Tadi. Jadi di sini si interest rate-nya itu bakal naik. Ya. R-nya naik, RF-nya bakal, kalau dia kanan berarti bakal naik juga. Nah, kenapa? Karena ujungnya kalau misal dia ngutang, berarti investasinya bakal lebih banyak. Berarti bank merespon justru bakal meningkatkan R-nya. Ya, berarti kalau tingkat suku bunga naik, save-nya bakal naik. Dan di saat yang sama, investasi swasta itu bakal turun. Dan ujung-ujungnya nanti bakal trading out effect. Jadi, both of them, baik Mankiw maupun yang Parkin, itu dua-duanya sama-sama ujung-ujungnya adalah trading out effect. Tapi bedanya adalah si saving dan dia ngaruh ke S atau ngaruh ke D. Tapi kalau kalian ada pertanyaan di sini, government budget deficit dia ngaruh kemana? Kalian jawabnya sesuai sama Mankiw aja. Jadi di sini juga dia juga lebih logis karena government budget deficit ya karena government dia ngaruhnya ke saving, bukan ngaruh ke demand. Ini kayak kalau demand kan dia saving turun, pada akhirnya dia jadi ngutang kan ujungnya. Jadi ini semacam indirect gitu. Menurut gua kalau misal dia naik. Kalau ini kan direct kan, secara langsung dia ngaruh ke saving. Kalau ini kalau ngaruh ke demand ini benar juga aslinya. Tapi dia jatuhnya indirect karena adanya si saving turun ini. Jadi ujungnya saving turun, demand of loan fund naik. Jadi ini nggak usah dipakai karena ini indirect. Nah, oke. Ini buat government policies. Jadi tadi ada 3 kan, saving, investment, sama government policies. Jadi ada dari yang level individu, ada yang dari level pemerintah, ada yang dari C, ada yang dari I, ada yang dari G. Nah sekarang ada beberapa faktor lain. Jadi nggak cuma itu aja, kebijakan pemerintah ada banyak. Nah, misalkan di sini apa aja faktor yang menyebabkan si supply itu bergeser. Jadi kalau supply itu bergeser, apa aja yang menyebabkan supply bergeser? Ini belum tentu ke kanan ya. Bisa aja ke kiri, bisa aja ke mana gitu. Misalkan kalau misal ada penurunan PPh atau pajak penghasilan, maka nanti dia hubungannya gimana sama supply-nya. Jadi pertanyaan nanti kayak gitu. Nah, misal nih, kalau ada penurunan pajak penghasilan kayak yang tadi soal sebelumnya, jadi ada pemotongan $200 kayak tadi. Kalau misal ada pemotongan pajak, maka kita bakal mengkonsumsi lebih banyak kan, ya kalau ada pemotongan pajak. Tapi di saat yang sama, kalau ada pemotongan pajak,
saving kita itu bakal meningkat juga. Jadi decrease income tax ini ujung-ujungnya meningkatkan saving dan konsumsi. Jadi nanti ujungnya disposable income atau pendapatan bersih setelah pengurangan pajak dan konsumsi itu bakal meningkatkan. Itu ujungnya dia bakal, kalau dia savingnya naik, maka berarti supply of allowable funds-nya bakal bergeser ke kanan. Jadi kondisinya kayak gitu. Seperti future income, nanti hubungannya negatif, default risk itu negatif juga. Ini kalau kalian mau gue jelasin bisa bilang ya, tapi ini gue skip dulu. Ini bakal negatif. Nah, kalau misal DLF, kalau demand, ini investment tax incentive itu mirip dengan investment tax credit, ujung-ujungnya dia juga positif. Tapi yang penting di sini kalau misal expected profit. Jadi kalau misal profit di masa depan itu dia perusahaan di sini dia mengekspektasikan profitnya itu meningkat di masa depan. Ujungnya sekarang dia itu bakal mengira kalau terdapat penambahan pendapatan di masa depan kan. Berarti sekarang di masa sekarang itu bakal investasi yang lebih daripada yang sebelumnya. Dia kayak mikir, oh kayaknya di masa depan bakal lebih surplus nih karena adanya misalkan adanya investment tax incentive, adanya kebijakan-kebijakan yang kira-kira pemerintah itu ngasih insentif buat perusahaan biar itu lebih banyak profit. Ujungnya perusahaan sekarang jadi ngerasa, oh ya udah profit gua masa depan naik, gua bisa investasi sekarang. Jadi ujungnya dia jadi demand-nya naik. Jadi dua-duanya ini plus. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini terakhir sebelum rangkuman. Ada mau nanya nggak sebenarnya? Jadinya nanti kalau TS pertanyaannya lebih ke yang dari tadi di chapter yang ini ya, yang government policies. Jadi policies-nya apa, nanti dia ngaruh kemana, implikasinya kemana gitu. Oke, kalau nggak ada, langsung rangkuman aja. Jadi yang pertama, financial system itu ada banyak, tapi intinya nanti dia tergantung dari intermediary sama market. Kalau market dia stock and bond, kalau dia intermediary berarti bank and mutual funds and lain-lainnya. Kedua, national saving itu sama dengan private saving plus public saving. Dan kalau di closed economy, national saving itu sama dengan investment. Jadi yang penting di sini, national saving sama dengan investment. Karena di sini sebagai dasar biar kalian bisa ngertiin si loanable funds. Nah yang ketiga, ini si loanable funds sendiri. Dimana kalau dia supply of loanable funds itu datang dari saving, supply itu dari saving, demand itu dari investment. Dan interest rate itu berguna untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan si supply dan demand di pasar loanable funds. Dan yang keempat, ada 4 policies yang bisa berdampak terhadap loanable funds market. Misalnya tadi saving investment tax credit. Ini sebenarnya nggak cuma ini sih, gue cuma 4 ya, ini kayak ada banyak gitu. Tapi umumnya yang ditanyain memang pas UTS itu 4 ini. Jadi hati-hati. Nah, ini gue ngasih latihan. Ternyata ini kayak agak lama gitu. Mau gue bahas ya? Atau mau lanjut kayak 60-an? Ini kayak PS 18 kalau nggak salah.
ini sebenarnya latihannya itu buat di bab ini dan bab unemployment itu ada dua-duanya. Tapi kayaknya karena kalian juga butuh sholat, jadi kayaknya mentok-mentok bakal kelar 6.30. Nah, jadi kayaknya latihannya cukup dibahas yang salah satu aja. Jadi kalian mau bahas yang bab ini atau bab unemployment? Bahas latihan yang ini atau unemployment? Jadi, iya. Ada dulu absen ya? Oke, mari kita absen. Sebentar. Ini berarti pertemuan berapa ini? 4 ya? Jangan ada nggak? John Sitompul, John Samuel. Oke, belum ya? Ader. Ader nggak ada ya? Tira. Tira ada nggak? Oh, Tira. Alvina. Ini kelihatan nggak sih? Kamu tadi manggil Vira ya? Iya, ada. Vira hadir kok. Oke. Sorry ya, nggak kedengeran soalnya. Oke. Alvina. Alvina belum ya? Via. Via Hayati. Hadir, Kak. Oke. Nurul Aini. Nurul belum ya? Fatih Asmi. Fatih Asmi belum juga. Mutia Dia. Mutia Dia belum. Raffi Adiantara. Raffi belum. Sadinda Aska. Sadinda Aska. Ada, Kak. Oke. Erin Glory. Hadir, Kak. Adila Arifian. Adila belum ya? Muhammad Fajri. Hadir, Kak. Amdian Yusuf. Hadir, Kak. Ya, Tara Nabila. Oke, ini Fatih Asmi hadir. Kak, maaf Mutia hadir, Kak. Tadi lagi dipanggil sebentar. Mutia. Tara Nabila, tadi belum ya? Elizabeth Sekar. Hadir, Kak. Oke, Priscilla. Hadir, Kak. Oke, Karina Devi. Hadir, Kak. Tara hadir ya, Kak.
Sari-sari. Apa ya? Hai sekali ini. Hadir, Kak. Oke. Coba ini Anissa Amalia. Anissa Amalia belum ya? Putu Adriel. Hadir. Adisti Eka. Hadir, Kak. Rafael Watulingga. Kak. Ya. Fatih Azmi hadir tadi. Ya, tadi udah gue lihat. Sebelum masuk. Adisti Eka. Hadir, Kak. Oke. Udah gue chat loh, yang Fatih Asmi. Siapa nih? Salsabila Nur Aziza. Oke. Ini hadir ya, tapi suaranya nggak kedengeran tadi. Tadi ya. Adelia Puspita. Adelia Puspita belum ya? Ya, yang Salsabila ada. Arya Ibnu. Arya Ibnu belum. Dandi. Hadir, Kak. Oke. Alendra. Hadir, Kak. Oke. Dari Saadi Wena. Hadir, Kak. Oke. Cindy Adira. Hadir, Kak. Oke. Brian Farel. Brian Farel belum ya? Marcella Natania. Hadir, Kak. Oke. Ginung Rizky. Hadir, Kak. Delvia Rosa. Hadir, Kak. Oke. Felicia Tan. Hadir, Kak. Oke. Kuku Fauzi. Hadir, Kak. Oke. Emir Reza. Hadir, Kak. Fatin Numaira. Hadir, Kak. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4. 11. Oke. Nah, ini PPT gue masih di yang latihan tadi ya? PPT gue. Share screen gue masih di yang latihan tadi ya? Iya, Kak. Ini gue jelasin aja. Kak, maaf Kak. Raffi tadi hadir habis dari kamar mandi. Raffi Adiantara ya? Oke. Kak. Kak, aku juga maaf. Tadi hadir. Aku juga dari kamar mandi. Nurul Apa Aini, tadi? Kak. Masih Rin. Oke. Makasih, Kak. Kak, Dinda juga hadir, Kak. Fadila Arifiani. Fadila Arifian ya. Oke. Iya, betul. Oke, ada lagi. Ini emang tadi kayak ini datang 3-3 tapi kayak ada 11 gitu. Tadi ada Yang apa? Si Rafael udah di absen belum ya, Kak? Itunya apa? Mic-nya rusak katanya, Kak. Siapa? Rafael siapa? Rafael da Costa, Kak. Rafael Watulingga. Oh, udah. Rafael Watulingga. Ya. Thanks, Kak. Nah. Oke, ini gue skip aja. Karena ini sebenarnya udah gue jawab juga di sini. Jadi ini bisa kalian pelajari sendiri. Meskipun sebenarnya yang pengangguran juga udah gue jawab sih di sini. Jadi bisa dilihat aja. Nah, sekarang gue ganti ke yang employment. Unemployment.
Oh iya. Wait, ini recordingnya gue stop dulu ya. Sebentar, tetapnya kelamaan. Kalau digabung jadi dua.